Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia, yaitu materi tentang proses Islamisasi. Materi proses Islamisasi dan silang budaya di Nusantara, yaitu materi kelas 10 Sejarah Indonesia. Langsung saja. Dalam materi proses Islamisasi dan silang budaya di Nusantara, ada 4 submateri, yaitu kedatangan Islam di Nusantara, Kesultanan Islam di Nusantara, akulturasi dan perkembangan budaya Islam, serta proses integrasi Nusantara. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang kedatangan Islam di Nusantara, di mana dalam kedatangan Islam ada 3 poin, yaitu teori masuknya agama Islam, proses Islamisasi, tokoh-tokoh Wali Songo. Teori masuknya agama Islam. Teori masuknya agama Islam di sini ada 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Teori Gujarat yang menyatakan bahwasanya agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Dasar-dasarnya ini kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab, lalu hubungan dagang India dan Indonesia ini sudah terjalin cukup lama, yaitu sejak masa Hindu-Buddha. Lalu kemudian yang ketiga, ditemukannya batu nisan Raja Samudra Paseh. Samudra Paseh adalah kerajaan Islam yang pertama, sedangkan raja pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh, di mana batu nisannya berangka tahun 1297, memiliki ciri khas Gujarat. Berikutnya, teori Mekah. Teori Mekah di sini menyatakan agama Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Adapun dasar teori, kenapa kok abad ke-7? Karena pada waktu itu, mulai tahun 674, ini di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan Arab. Yang kedua, adanya kerajaan Samudra Paseh, di mana kerajaan Samudra Paseh ini menganut mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang sangat berpengaruh di dunia. Adapun Imam Syafi'i ini banyak sekali pengikutnya di Indonesia. Ada 4 imam besar dunia yang mempengaruhi perkembangan Islam. Selain Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu raja-raja Samudra Paseh menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang digunakan oleh bangsawan Mesir. Berikutnya, teori Persia. Teori Persia di sini menyatakan bahwasanya agama Islam masuk pada abad ke-13. Adapun dasar teori ada 4, yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura yang merupakan peringatan meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, yang merupakan junjungan tinggi oleh kaum Syiah atau Islam Iran. Kemudian kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi di Iran, Al-Hafs. Lalu yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda baca bunyi harokat, ya, seperti fathah, kasroh, dan doma. Kemudian yang keempat, ini adalah faktor utama, yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di daerah Gresik. Kenapa faktor utama? Karena Maulana Malik Ibrahim ini adalah orang Persia asli. Berikutnya, proses Islamisasi. Proses Islamisasi di sini ada 6. Yang pertama, perdagangan, di mana segala pengaruh asing masuk ke wilayah Indonesia awalnya itu berdasarkan adanya perdagangan. Yang kedua, adanya perkawinan. Kenapa kok di sini perkawinan merupakan proses Islamisasi? Karena perkawinan di sini para pedagang datang ke wilayah Indonesia nggak mungkin membawa keluarganya. Mereka di sini berdagang tidak sebentar,
melainkan sangat cukup lama, sehingga mereka karena tidak membawa keluarganya, mereka kemudian menikahi wanita-wanita Indonesia. Kemudian pendidikan, yaitu melalui pondok pesantren yang menampung pemuda dari berbagai daerah untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah mereka lulus dari pesantren, mereka kemudian melanjutkan dengan dakwah. Pemuda yang lulus tamat pesantren kemudian berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke daerahnya masing-masing. Kelima, yaitu kesenian, yaitu berupa kesenian wayang dan seni gamelan. Wayang di sini dipopulerkan pada waktu itu yaitu oleh Sunan Kalijogo, sedangkan untuk kesenian gamelan dipopulerkan oleh Sunan Bonang. Kalau seni wayang di sini Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam melalui wayang, yaitu dengan penontonnya disuruh untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sedangkan seni gamelan ini yang terkenal adalah gamelan lir-lir lagunya. Kemudian tasawuf, yaitu ajaran ketuhanan yang bercampur dengan unsur mistik dan hal-hal magis, ya, dimana para tokoh Wali Songo selain dia ahli dalam bidang agama, dia juga memiliki ilmu-ilmu magis. Berikutnya yaitu tokoh Wali Songo atau Wali 9. Yang pertama Maulana Maghrib Ibrahim atau Syekh Maghribi. Kenapa disebut Syekh Maghribi? Karena kemungkinan pada waktu itu dia meninggalnya pada waktu maghrib. Kemudian Sunan Ampel atau nama aslinya Raden Rahmat menyebarkan agama Islam di Ampel Denta, di mana ajaran yang paling terkenal Sunan Ampel yaitu Molimo, yang terdiri atas mau main atau tidak berjudi, mau ngombe tidak minum minuman keras, mau nyolong tidak mencuri, mau madat tidak narkoba, dan mau madon yaitu tidak berzina. Kemudian anak dari Sunan Ampel ada dua, Sunan Bonang yang memiliki nama asli Maulana Maghrib Ibrahim yang menyebarkan agama Islam di Bonang Tuban. Kemudian Sunan Derajat atas nama Saifuddin, dia kemudian menyebarkan agama Islam di Gresik Sedayu. Kemudian Sunan Giri atau Raden Paku yang menyebarkan agama Islam di daerah Giri Gresik. Adapun 5 tokoh ini merupakan tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Berikutnya Sunan Kudus atau Syekh Jafar Shodiq menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Kemudian mau Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said atau Raden Setia yang menyebarkan agama Islam di daerah Demak. Kemudian putranya Sunan Muria, yaitu putra dari Sunan Kalijogo yang menyebarkan agama Islam di Gunung Muria. Kemudian Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, ya, Cirebon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.